Marni, ini aku. Cepetan buka pintu belakangnya. Pelan-pelan mas, tadi aku baru ketemu Mbak Halimah di pasar. Dia kayaknya mulai curiga deh gara-gara selendang ini. Paling dia cuma kagum aja lihat kamu makin cantik. Yang penting aku bisa masuk lewat sini tanpa ada yang lihat. Loh, itu kan Om Dharma. Kok masuknya lewat pagar rusak? Tapi mas, si Budi tadi aku lihat main di sekitaran sini. Kamu gak papasan sama dia kan? Gak ada. Ini masih anget tehnya. Marni, diminum ya, jangan sungkan-sungkan. Kamu kan udah aku anggap ada sendiri. Rumah ini berarti rumah kamu juga. Mbak Halimah baik banget, jadi gak enak tiap pagi main kesini terus. Gak apa-apa. Lagian kalau gak ada kamu, Halimah pasti kesepian. Aku kan kalau udah di sawah bisa sampai sore. Bener, aku tuh seneng kalau kamu di sini. Iya mbak, aku beruntung banget punya tetangga sekaligus saudara kayak kalian. Mas Dharma juga perhatian banget sama sekitar. Oh, itu udah jadi kewajiban aku. Apalagi kamu janda sebatang kara. Udah semestinya dijagain. Oh iya, abis ini aku mau langsung ke sawah. Katanya Pak RT mau ngecek saluran irigasi siang nanti. Aku berangkat sekarang ya Lim. Doain supaya kerjaan di pematang cepet selesai sebelum panasnya makin terik. Iya Kang, hati-hati. Marni, kalau butuh apa-apa bilang ya. Aku masuk dulu mau nyiapin cucian buat nanti sore di sungai. Aku duluan ya Mar. Lim, aku berangkat dulu. Kamu nggak istirahat pulang dulu? Ini kan udah jamnya makan siang. Halimah biasanya udah mondar-mandir nungguin kamu di rumah. Nanggung ini. Pematang yang sebelah timur agak jebol. Kalau nggak dibenerin, takutnya nanti sore kalau hujan turun makin parah nih. Iya sih, hawanya emang mau hujan. Oh ya udah jangan dipaksa ya. Ingat umur Dar. Aku duluan ya. Monggo Pak RT, hati-hati di jalan. Licin itu, pematangnya baru habis diairi. Capek banget ya mas. Tadi aku nunggu Pak RT pergi dulu. Gak enak kalau kelihatan dia. Nih aku bawain makan siang. Kok kamu yang kesini Mar? Tadi kan bilangnya lagi gak enak badan sama Halimah. Kamu nekat kalau ada orang lewat gimana? Oh iya, nanti sore Mbak Halimah mau ke sungai kan? Aku udah bilang ke dia kalau aku gak bisa ikut karena pusing. Iya, dia tadi juga bilang mau nyuci. Berarti rumah kosong kan nanti sore. Aku usahain beres kerjaan ini cepet biar bisa mampir lewat pintu belakang. Aku tunggu ya mas, jangan sampai telat. Nanti keburu hujan deras. Aku balik duluan ya, biar gak ada yang curiga lihat aku. Kang Dharma kalau habis dari sawah kotornya minta ampun. Susah banget ini hilangnya. Lim, kamu rajin banget ya jadi istri. Tapi apa kamu gak ngerasa aneh gitu akhir-akhir ini? Aneh gimana Mbak Lastri? Namanya suami kerja di ladang, pasti bajunya kotor lah. Bukan bajunya, tapi orangnya. Akhir-akhir ini Kang Dharma kok sering banget pulang telat. Alasannya apa? Katanya ada pematang yang jebol Mbak. Tadi siang PRT bilang memang lagi banyak irigasi yang harus dicek. Tapi kok si Marni juga jarang kelihatan nyuci bareng kita ya Lim? Padahal biasanya dia yang paling rajin dandan kalau mau ke sungai. Marni lagi kurang enak badan. Tadi pagi dia bilang ke aku mau istirahat di rumah. Kasian dia, hidup sendiri kan gak ada yang nemenin kalau sakit. Kurang enak badan atau lagi ada tamu di rumahnya Lim. Hati-hati, kamu itu terlalu baik. Janda kembang kalau ditinggal sendiri lama-lama bisa lapar juga. Maksud Mbak apa? Marni itu udah kayak adik kandung aku sendiri. Gak mungkin dia macem-macem.
Aku cuma ngingetin aja. Kamu kan sering kesini sore-sore. Siapa yang tahu apa yang lewat di belakang rumah? Udah, jangan suka bikin gosip gak bener. Aku percaya sama suami aku. Percaya juga sama Marni. Tumben pagi-pagi udah di pasar. Katanya kemarin kamu lagi gak enak badan. Iya Mbak Halimah, ini dipaksain. Soalnya bahan makan di dapur udah habis. Bagus banget selendangnya, Mar. Bahannya halus. Kayaknya di toko depan gak ada yang kayak gini. Oh, ini pemberian saudara aku Mbak, baru dikirim kemarin. Allah, saudara jauh apa saudara deket nih Mar? Apa sih Bu Inah, ikut campur aja. Aku udah beli tadi, duluan ya. Sini Lim, aku kasih tahu. Kamu itu jangan terlalu polos, selendang itu mahal loh harganya. Maksud ibu apa? Jangan-jangan ibu mau bilang yang aneh kayak Balasri kemarin. Aku teh cuma mau bilang, jaga baik-baik aja apa yang udah jadi milik kamu. Jangan sampai kecolongan karena terlalu percaya sama orang yang kamu anggap saudara itu. Udah, sekarang mending kamu pulang. Tadi aku lihat anak kecil Budi lagi main di belakang rumah Marni. Mending kamu lewat sana deh. Siapa tahu kamu lihat sesuatu yang harus kamu tahu. Marni, ini aku. Cepetan buka pintu belakangnya. Pelan-pelan Mas, tadi aku baru ketemu Mbak Halimah di pasar. Dia kayaknya mulai curiga deh gara-gara selendang ini. Paling dia cuma kagum aja lihat kamu makin cantik. Yang penting aku bisa masuk lewat sini tanpa ada yang lihat. Loh, itu kan Om Dharma. Kok masuknya lewat pagar rusak? Tapi Mas, si Budi tadi aku lihat main di sekitaran sini. Kamu gak papasan sama dia kan? Gak ada, sepi banget kok di luar. Udah, tutup pagarnya. Jangan sampai ada celah. Aku cuma punya waktu sebentar. Iya, tapi nanti malam kamu harus tetap di rumah ya. Jangan sampai bikin Mbak Halimah makin curiga. Gampang, nanti aku cari alasan lagi. Sini cepet, aku kangen banget sama masakan kamu yang tadi. Om Dharma, kok bohong ya? Bilangnya ke ladang, tapi malah masuk ke rumah Tante Marni lewat belakang. Kang, bajunya sobek gede banget. Kena apa tadi? Kena ranting pohon salak. Biasalah, namanya juga di kebun. Jalan pintas. Tumben, biasanya kamu lewat jalan utama. Tadi sore pas aku balik dari sungai, aku kok nggak lihat kamu di rumah ya? Kan, aku udah bilang, aku lembur benerin pematang. Kenapa ditanya-tanya terus sih? Kayak aku ini maling aja di rumah sendiri. Aku cuma khawatir, akhir-akhir ini kamu beda banget. Sering pulang malam, terus kalau di rumah cuma diem aja. Kamu lagi ada masalah sama Marni? Kok jadi bawa-bawa Marni sih? Dia itu cuma tetangga. Kamu ini kebanyakan dengerin omongan ibu-ibu di sungai. Jadi makin gak jelas pikirannya. Astagfirullah, Kang, kok kamu jadi bentak aku? Aku cuma nanya baik-baik loh. Tadi di pasar, Marni juga aneh banget. Dia punya selendang mewah, tapi bilangnya jadi saudara jauh. Terserah dia lah, mau punya selendang apa. Aku capek, mau tidur. Besok masih banyak kerjaan di ladang. Jangan ganggu sama urusan gak penting. Kamu benar-benar berubah, Kang. Apa yang sebenarnya kamu sembunyiin di belakang aku? Ayo Lim, lewat sini biar cepet sampai. Iya Mbak, pelan-pelan, licin banget ini. Kenapa hujannya harus sekarang? Cucianku belum dibilas semua. Lim, berhenti dulu. Coba kamu lihat di depan pintu rumah Marni. Mataku nggak salah lihat kan? Ada apa sih Mbak?
Aku mau cepet-cepet pulang. Takut Kang Dharma nyariin kalau aku telat. Itu sendal jepit biru yang kau beliin buat Kang Dharma bulan lalu di pasar kan? Gak mungkin, Mbak. Kang Dharma bilangnya ke ladang, benerin pematang yang jebol. Pak RT juga tadi siang bilang gitu kan? Mungkin itu sendal orang lain. Sendal orang lain gimana? Kamu lihat sendiri tadi pagi dia pakai sendal itu pas berangkat. Dan lihat pintu rumah Marni gak ditutup rapat. Padahal hujannya angin kayak gini. Kang Dharma, kok bisa di sini? Tadi malam dia bentak aku karena aku nanya soal Marni. Dia bilang Marni cuma tetangga. Tim, jangan cuma diem aja. Kamu harus pastiin. Aku temenin ya. Tapi kamu yang maju. Kalau benar mereka di dalam, kamu gak boleh tinggal diam. Mbak, tolong jagain jalan setapak ini. Aku mau masuk. Aku mau lihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang mereka lakuin di dalam sana. Jadi bener, ini alasan kamu bentak aku tadi malam, Kang. Ini ladang yang kamu maksud. Oh, Lim, kok kamu bisa di sini? Bukannya kamu lagi di sungai? Mbak, ini gak kayak yang Mbak lihat. Kita cuma neduh kok, karena hujan deras banget di luar. Neduh, kamu bilang neduh harus pakai satu selimut kayak gitu? Mar, aku kurang baik apa sama kamu? Aku kasih kamu makan, aku anggap kamu saudara. Tapi ternyata kamu itu pagar makan tanaman. Kamu tega hianatin aku di belakang kayak gini. Sabar dulu, Lim, jangan emosi. Kita bisa omongin ini baik-baik. Malu kalau kedengaran tetangga. Ini lagi hujan deras loh, Lim. Gak ada yang perlu diomongin. Kamu pembohong, Kang. Kamu bilang ke ladang, kamu bilang benerin pematang. Ternyata kau malah di sini sama janda kembang. Kamu gak punya hati. Aku kerja keras ngurus rumah, cuci baju kamu sampai tanganku kasar. Tapi di belakangku kamu kayak gini. Maafin aku, Mbak. Aku hilaf. Aku nggak bermaksud ngerusak rumah tangga Mbak Halimah. Hilaf? Selendang sutra yang kamu pamerin di pasar tadi pagi itu juga hasil hilaf. Kamu dapet itu dari Kang Dharma kan? Jawab, Mar. Kamu diam aja sekarang setelah semuanya kebongkar. Keluar kalian berdua. Aku mau semua orang di kampung ini tahu kelakuan busuk kalian. Biar semuanya tahu kalau kalian berdua nggak lebih dari sampah. Lihat semuanya, lihat kelakuan orang yang selama ini aku anggap saudara sendiri. Di dalam sana dia lagi berduaan sama suami aku. Astagfirullah, Dharma, kamu benar-benar gak punya malu. Ini di desa, bukan di hutan. Tega kamu hianatin Halimah. Ampun Pak RT, ini cuma salah paham. Tolong jangan bikin ribut begini. Malu dilihat orang banyak. Malu gimana? Kamu sendiri yang gak punya malu. Tadi siang bilangnya di sawah, ternyata malah di sini nyari kehangatan sama janda. Ampun, Mbak. Maafin aku. Aku dipaksa, Mbak. Mas Dharma yang terus-terusan datang ke sini. Dipaksa kamu bilang. Kamu nerima barang dari dia. Kamu makan bareng dia di gubuk sawah kemarin siang. Itu juga dipaksa. Jangan bohong lagi, Mar. Udah, cukup. Malam ini kalian berdua harus ikut ke balai desa. Dharma, kamu harus jelasin semuanya di depan Ustadz Mansur. Dan kamu, Marni, warga nggak bakal tinggal diam kalau kamu terus-terusan merusak ketenangan di sini. Silahkan kalian bawa mereka. Aku udah gak mau lihat muka mereka lagi. Hatiku udah mau mati buat kalian berdua. Ayo, bawa mereka sekarang. Halimah, kamu tenang ya. Ikut balasnya pulang dulu. Nanti malam kita urus semuanya di rumah kamu. Jadi udah jelas semuanya ya. Tidak ada lagi yang mau kamu tutup-tutupi soal hubungan kamu dengan Marni di belakang Halimah. Udah Ustadz, saya mengaku hilaf. Saya menyesal udah bikin malu keluarga dan warga desa. Penyesalan itu datangnya belakangan, Dar. Tapi warga udah sepakat Marni malam ini juga harus pergi dari desa supaya nggak ada fitnah lagi. Sekarang tinggal urusan kamu sama istri kamu. Lim, maafin aku sekali aja. Aku janji bakal buang semua kenangan sama Marni. Aku akan fokus kerja lagi di ladang. Aku gak bakal macem-macem lagi. Fokus di ladang? Ladang yang mana, Kang? Yang kemarin sore kamu bilang lagi benerin pematang. Padahal kamu lagi satu selimut sama Marni.
Ini salahku. Aku hilap karena godaan, Lim. Tolong jangan usir aku. Aku harus kemana kalau kamu gak mau terima aku? Kamu punya kaki buat jalan ke rumah Marni lewat pintu belakang. Masa kamu gak punya kaki buat pergi dari sini? Aku udah kasih semua percaya aku ke kamu, tapi kamu malah kecewain. Halimah, memaafkan itu memang berat. Tapi pikirkan lagi masa depan kalian. Apa tidak ada ruang sedikit aja untuk memperbaiki ini? Gak ada, Ustadz. Cermin yang udah hancur berkeping-keping itu nggak bakal bisa utuh lagi meskipun kita lem sekuat tenaga. Kang, sekarang kamu tanda tangan surat ini. Ini surat kesepakatan. Kalau kalian bisa berpisah secara baik-baik, kamu juga harus janji nggak bakal ganggu Halimah lagi setelah kamu pergi. Kamu beneran setega ini sama aku, Lim. Kamu lebih milih hidup sendiri daripada kasih aku kesempatan kedua. Bukan aku yang tega, tapi kamu yang udah matiin rasa cinta itu sendiri. Cepet tanda tangan, biar Pak RT bisa beresin urusan ini. Besok pagi aku mukul aja orang tua aku, dan aku nggak mau lihat kamu di sana lagi. Rajin bener kamu, Lim. Masih pagi udah dapat berapa baris itu jagungnya? Nanggung ini, Pak. Mumpung tanahnya masih agak basah sisa hujan kemarin sore. Lumayan udah dapat setengah lahan. Kamu beneran mau ngurus ini semua sendiri? Lahan seluas ini biasanya kan dikerjain berdua sama yang dulu itu. Apa nggak mau cari orang buat bantu? Nggak usah, Pak. Aku masih kuat kok. Lagian kerja sendirian begini malah bikin hati tenang. Itu cangkul si Dharma kenapa nggak kamu pakai? Malah beli baru. Sengaja, Pak. Aku mau mulai semuanya pakai yang baru. Baguslah kalau kamu udah bisa mikir gitu. Oh iya, udah dengar kabar belum? Tadi pagi si Dharma naik bus pertama ke kota. Katanya mau nyoba nasib di sana gara-gara udah nggak kuat tanggung malu di sini. Syukurlah kalau dia sadar. Aku udah nggak mau tahu lagi urusan dia, Pak. Mau dia ke kota atau kemanapun, itu bukan urusan aku lagi. Yang penting ladang ini bisa subur dan aku bisa hidup mandiri. Marni juga udah angkat kaki semalam diantar warga sampai batas desa. Sekarang kampung kita udah tenang lagi, Lim. Kamu yang sabar ya. Warga di sini semuanya dukung kamu kok. Makasih banyak, Pak RT. Bantuan Bapak sama warga kemarin itu berarti banget buat aku. Sekarang aku cuma mau fokus nanam jagung sampai panen nanti. Ya udah, jangan dipaksain sampai siang. Kalau haus, itu air minumnya aku taruh di bawah pohon ya. Aku mau ke arah balai desa dulu. Iya, Pak, hati-hati. Aku beresin baris terakhir dulu. Habis itu istirahat sebentar. Capek banget ya, Lim. Tadi siang aku lihat kamu nggak berhenti-berhenti di ladang. Nih, cemilan buat kencel perut. Mbak Lastri, makasih Mbak. Iya, mumpung cuacanya lagi enak buat nanam. Kamu hebat, Lim. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku udah nangis gak berhenti. Tapi kamu malah makin seger kelihatannya sejak si Dharma itu pergi dari desa. Buat apa nangis, Mbak? Air mata aku udah habis pas malam itu di teras rumah. Sekarang aku sadar, mungkin ini cara Tuhan buat ngebersihin hidup aku dari orang yang gak jujur. Bener itu, Marni juga udah gak ada kabarnya. Kemarin aku lewat depan rumahnya, rasanya tenang, gak yang suka tebar pesona. Aku udah gak dendam lagi sama dia, Mbak. Biarlah itu jadi urusan dia sama Tuhan. Aku cuma belajar satu hal, ternyata saudara itu gak harus sedarah. Orang yang kita anggap keluarga malah bisa jadi pagar yang makan tanaman kita sendiri. Kamu bener, sekarang kamu gak ada niatan buat nyari pendamping lagi. Masa mau ngurus ladang sendiri terus? Nanti dulu deh kalau itu, Mbak. Aku lagi seneng begini, bebas mau ngapain aja tanpa ada yang dibohongi atau membohongi. Ya udah, yang penting kamu bahagia. Yuk balik, matahari udah mau hilang. Nanti jalanan ke rumah makin gelap. Ayo Mbak, aku juga udah kangen kasur di rumah.